Nanti rekamannya saya upload di YouTube saya. Oke, ini hari ini sengaja saya tidak kasih PPT-nya dulu, ya, tapi nanti kalian menyimak dan kemudian melihat kembali rekaman kuliahnya ya, kalau yang memang tidak. Oke, saya sudah lihat yang disampaikan Bu Awi ya. Jadi sekarang kalau Bu Awi karena dia lebih banyak ke soil ya. Nah, dari saya akan banyak menjelaskan rock mekanik. Jadi mungkin saya 3 kali lagi karena kan semuanya 16 ya, setelah itu Bu Nani. Jadi materi dari saya itu ada rock testing, ya, atau kemudian batuan, kemudian ada klasifikasi ya, rock class ya, rock class. Jadi nanti misalkan RMR, rock mechanic ratio, kemudian satu lagi nanti institute stress ataupun kinematik ataupun deformasi nanti kita lihat. Oke, nah sekarang kita bahas mengenai rock testing ya. Jadi pengetesan batuan ya. Jadi di kuliah sebelumnya saya sudah jelaskan kan di mana posisi dari geomekanika ini ya. Geomekanika ini antara engineering geologi dan geotechnical engineering, ada di situ, ada di tengah-tengah. Nah, oke, ini kenapa jadi begini? Oke, ini kuliah sebelumnya ya, sudah saya bahas, sudah bahas lagi. Sekarang kita bahas rock mekaniknya atau mekanika batuan ya. Kalau di Bu Awi dibahasnya di soil mekanik ya. Sekarang kita bahas di rock mekanik ya. Dan seperti biasa ya, agar kuliahnya interaktif ya, saya akan sediakan sebentar, saya lupa, saya belum. Jadi di dalam saya sediakan spreadsheet-nya. Spreadsheet-nya ini adalah untuk biomekanika ya. Oke, kita kasih ini. Oke, di sini nama. Nanti akan saya sampaikan begitu saya sampaikan sesuatu. Oke, ini untuk Indralaya. Dan untuk Palembang. Oke, saya bagikan dulu biomekanika. Berbagi dengan Universitas Sriwijaya. Semua orang bisa jadi editor. Selesai ya. Itu adalah linknya ya. Dan kamu akses link itu harus menggunakan email kampus ya. Jadi kalau kamu sudah akses ya. Oke. Sorry. Nanti akan muncul di sini ya.
Jadi nama, nah ya betul ya, nomor 1, 1, 2, 3 ini untuk Indralaya, terus ini sebenarnya untuk Palembang. Oke, ya silakan sambil mendengar penjelasan saya, silakan diisi ya sampai ke bawah. Nanti ada di kolom C ini adalah apa yang saya sampaikan. Nah, nanti saya misalkan tuliskan, kalian tulis itu ya. Nah ini adalah ini untuk absensi saya akan menggunakan ini. Jadi meskipun misalkan kamu sudah mengisi absen tapi di sini nggak ada, ya berarti kamu nggak mengikuti kuliah secara utuh ya. Oke, itu NIM-nya urutan ya kayak ini kan nih. Oke, kalian sudah hafal nomor keberapa ya? Oke, nah saya akan menjelaskan rock testing ya, atau pengujian batuan ya. Oke. Ini kecepatan. Nah, jadi kalau kita bicara rock testing atau pengetesan batuan tersebut, filosofinya sama dengan soil testing ya, soil mekanik secara filosofi. Yang beda adalah materialnya ya, materialnya yang satu batuan, yang satu tanah. Nah, sekarang saya coba ini ada satu pertanyaan soil testing ya, Anda sambil buka di sana. Soil testing yang Anda tahu ya apa namanya ya. Kemudian parameter yang diukurnya. Oke, ini bisa di kuliah sekarang atau juga kuliah sebelumnya ya. Ini kayak misalkan nih Hanif ya. Hanif permintaan untuk masuk ke ke Google tadi ya. Nah, itu karena Hanif tidak menggunakan email Unsri. Kalau menggunakan email Unsri itu bisa masuk ya. Oke, jadi saya tidak di luar email Unsri saya tidak melayani ya, karena saya sudah sampaikan bahwa kalian harus sudah mulai menggunakan email kampus ya. Oke, ya. Jadi di situ sudah saya kasih pertanyaan dari kuliah soil testing ya, karena saya bicara rock testing itu parameter apa yang didapat ya. Jadi misalkan uji A dapatnya ini, uji B dapatnya ini, uji C dapatnya ini gitu kira-kira. Oke. Nah, jadi oke ya, kalau saya tidak cerita lagi batuan karena kalian sudah tahu apa itu batuan ya. Jadi ada batuan sedimen, batuan buku, dan batuan metamo. Nah, sekarang parameter itu yang akan kita lihat dan bagaimana cara mengukurnya. Jadi kenapa sekarang soil atau rock mekanik ini menjadi penting ya? Oke. Yang pertama misalnya nanti kamu pada saat melakukan kajian kelongsoran misalnya, Bu Awi saya lihat sudah menjelaskan itu, maka kalian akan mengumpulkan parameter tanah tadi, parameter batuan ataupun tanah, karena rockfall misalkan dari jenis longsoran kalau nanti belajar itu bisa rockfall, bisa juga avalanche ya. Nah, terus itu jadi yang pertama untuk keperluan monitoring, untuk mengukur ya sifat material tadi ya. Misalkan kalau untuk ditambang besar ataupun untuk pembuatan bendungan ya, itu misalnya ada rock dihancurkan, di blasting, dipecahkan, kemudian jadi butir-butiran tersebut. Nah, untuk mengetahui misalkan ya, kalau kita ingin
pecahan batuan tersebut untuk keperluan apa, itu ada hubungannya dengan nanti jarak antar ledakan. Itu kakak kelas Anda, Hairil, membahas tentang itu. Ini untuk apa? Untuk yang ketiga nih, method of excavation and design civil engineering structural infrastructure. Jadi ketika kita ingin buat bendungan selebar X, kemudian material yang tadi ingin kita gunakan sebagai bahan timbunan, kalau nanti kita bicara bendungan tipe Ulugan, maka arah ledakan dan seterusnya itu kita gunakan. Kemudian yang keempat adalah untuk rock stabilization. Jadi untuk seperti apa sih kestabilan batuan tadi ya. Oke. Ini kayaknya saya lihat sambil sekali-sekali saya buka yang ada di sana. Kalian masih mengisi, jadi ini adalah nama soil testingnya ya. Nama soil testingnya. Baru mengisi nama nih, belum ada yang ingat apa yang di kuliah sebelumnya, sama parameter yang diukur. Oke. Saya teruskan ya. Jadi ada 4 fungsi dari pengujian pengujian pentingnya rock mekanik ini di dalam geoteknik ya, ataupun dalam geomekanika. Oke. Jadi pertama adalah untuk pengukuran monitoring, yang kedua materialnya ya. Yang ketiga untuk metode ekskavasi atau desain, dan yang keempat adalah untuk kestabilan lereng misalkan kestabilan batu. Oke. Nah, di dalam rock testing tadi ya, oke, dalam rock testing tadi ya, rock dinamakan secara geologi. Jadi kalau di geologi kalian mengenal batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Kalau di sini kita ukur adalah strength of rock yang di bawah ini ya. Jadi yang kita ukur adalah shear strength, ya, tensile strength, compressive strength, atau compressive and tensile strength. Jadi kalau tidak salah di kuliah pertama saya menjelaskan mengenai stress and strain. Nah, stress and strain ini diukur dalam beberapa bentuk ya. Nah, untuk apa gunanya? Jadi kalau kita ingin tahu shear strength-nya, ya, maka nilai shear strength itu dapat digunakan untuk desain lereng, untuk penggalian bawah permukaan, ataupun untuk fondasi. Jadi parameter shear strength itu digunakan untuk desain. Terus kalau untuk tensile strength ya digunakan untuk fondasi, atau juga nanti ada size of underground. Jadi kalau berapa sih lebar panel bawah permukaan gitu ya. Terus kalau compressive strength ya digunakan untuk slope. Nah, makanya tadi saya tanya pada saat Anda kemarin kuliah mekanika tanah, kan dikenalkan oleh Bu Awi ada satu alat aja misalnya. Ya. Alat untuk saya coba oke. Ya, ada yang sudah mengisi CBR test ya. Oke, betul. Nah, itu untuk apa ya? Jadi saya lihat di materinya Bu Awi ini membahas kuat geser tanah. Nah, dalam kuat geser tanah itu apa sih yang diuji? Parameter ukurnya apa? Jadi kuat geser tanah itu kan strength of soil. Kalau di sini saya bahas adalah strength of rock ya. Oke. Itu bedanya. Jadi bedanya itu hanya materialnya ya. Oke. Jadi ada digunakan shear strength, ada digunakan tensile strength, ada compressive strength, ada compressive and tensile strength. Biasanya kalian kalau nanti ada yang mengambil soft stability pasti mengambil sampel tanah. Nanti ada lagi istilah sampelnya diambil dalam kondisi disturbed dan dalam kondisi undisturbed. Oke, ada yang ingat bedanya disturbed dan undisturbed? Oke. Nah, karena sambil kuliah, jadi tolong tuliskan
disturb dan undisturbed ya. Ini saya taruh lagi bedanya disturb, sampel, dan undisturbed sampel. Apa bedanya ya? Oke, silakan kalian tuliskan di sana. Ini yang Palembang nih belum ada yang ngisi. Pernah ngambil ikut tes apa ya? Oke. Ada yang jawab uji sondir ya, sondir. Nah, terus oke, kita teruskan ya. Oke. Ya, jadi ya datanya ya. Jadi kalau kalian nanti setelah mengenal misalkan menggunakan software katakanlah slope ya, ada namanya slope, ada geoslope, ada Fluxys, ada banyak sekali software itu. Nah, itu berarti harus memasukkan parameter mana. Ini contohnya nih, Fluxys, Gslope, unit element, dan seterusnya. Kemudian masukkan parameternya. Parameternya itu mesti dilihat ya, apakah dia composite strength, elastic constant, ataupun synchrony ataupun discontinuity. Oke, kita teruskan. Nah, dalam rock testing ini kita bagi ke dalam dua. Dalam dua, yang pertama adalah tes laboratorium. Ya. Jadi kalau tadi ada yang mengisi sondir, kira-kira sondir itu laboratorium atau in situ tes? Oke. Jadi silakan jelaskan di sana. Ya, silakan jelaskan di dalam apa? Misalkan kamu nulis uji sondir, itu masuk kategori mana? Kategori uji laboratorium atau uji in situ. In situ uji lapangan ya, di tes ya. Terus ada yang menulis uji konsolidasi. Nah, uji konsolidasi pakai apa? Ya. Ada yang menulis CBR rasio, California Bidding Ratio. Itu untuk apa? Ya. Parameter itu apa? Gitu kan. Nah, terus pertanyaan di kolom berikutnya, pertanyaannya sampel yang digunakan itu apakah sampel disturbed atau sampel undisturbed? Ya. Terus jelaskan di situ. Jadi misalkan kalian mengisi CBR rasio, sampel yang digunakan sampel disturbed karena apa? Atau gunakan sampel undisturbed karena apa? Oke. Ya. Nah, ini contoh field or test ya, misalkan untuk flat bearing test atau full scale shear test, grip test, atau stress distribution ya, itu yang diambil dari lapangan. Jadi flat bearing test. Kita lihat bentuknya plate, nanti saya perlihatkan beberapa gambar. Atau yang bentuknya full scale shear test ya, ataupun grip test. Grip itu layapan. Nanti misalkan sekarang nih PTBA sudah mulai menggunakan radar ya, pasang radarnya sehingga kita tahu berapa besar sih deformasinya. Nah, kalau deformasi itu terjadi, maka kemungkinan terjadi failure atau longsoran itu harus lebih cepat, ya, harus cepat dilakukan. Misalnya nanti saya mudah-mudahan nanti di kuliah saya terakhir saya lihatkan contoh-contoh skripsi kakak kelas Anda yang menggunakan pendekatan biomekanika. Oke. Jadi itu fit test ya. Kalau nah, ini saya jawabannya nih. Tadi saya jelaskan bahwa Anda menggunakan contoh shear test. Berarti kalau shear test itu masuk ke dalam laboratory test. Ya. Shear test atau isinya ada namanya fatigue atau dynamic loading test. Fatigue atau dynamic loading test. Kalau fatigue itu adalah sesuatu yang failure, gagal. Berarti dia menggunakan tes apa? Diingat-ingat lagi. Ini saya mereplace karena terus terang kita belum bisa praktikum ya alatnya kita belum punya, tapi tahun ini Bu Nani sedang mengusulkan direct shear strength. Meskipun kalau untuk rock itu cukup mahal harganya. Nah, biasanya kalau kita usul untuk rock, kemudian fakultas cukupnya untuk beli soil, nanti dibelinya bahan untuk soil ya. Kan sekarang kayak kemarin kita minta alat bor untuk sampel tanah. Untuk keperluan geoteknik yang diberikan adalah alat bor untuk disturb sampling ya. Sudah pernah lihat alatnya belum ya? Ada di lab geologi teknik dan lingkungan. Jadi alat tersebut itu hanya untuk disturb sampling karena dia ngebor aja ambil sampel ini saya dapat itu adalah profil
tanah. Ya. Kalau ingat waktu kuliah di geologi teknik yang tidak sempat kita praktikum, itu hanya dilihat adalah profil tanahnya. Nah, kalau bor yang digunakan untuk disturb sampling, itu kita di lab itu punya core ya. Core cukup banyak. Saya nggak tahu sekarang disimpan di mana. Nah, di situ nanti bisa praktikum untuk RMR, rock mass dating ya. Di dalam satu panjang itu dibagi pakai persamaan, nanti ketemu bahwa ini berapa sih nilai rock mass dating. Oke, jadi itu adalah field test sama laboratory test. Nah, testing sekarang kita bicara yang di lab sendiri. Yang di lab sendiri itu dibagi menjadi dua jenis tes ya. Index atau indirect test ya. Kalau namanya menggunakan indirect, ya, maka tentu tidak langsung. Apa yang dimaksud tidak langsung adalah parameter yang didapatnya. Kalau direct shear strength, ya, kalian ingat triaxial test dijelaskan Bu Awi, atau tadi uji apa? Oke ya, uji sebentar saya buka dulu di materinya Bu Awi. Kuat geser tanah ya, kuat geser tanah itu berarti direct test atau direct atau string atau triaxial test ya. Oke, kenapa disebut triaxial? Karena ada bentuknya dari 3 arah X, Y, Z ya. Oke, nah untuk mengetahui tersebut maka kemudian ISRM, International Society of Rock Mechanics, telah membuat standarisasi ya. Telah membuat standarisasi yang disebut dengan ASTM, American Standard Testing Method ya. Jadi kalau kamu menguji triaxial itu pasti ada ASTM berapa ini? Gitu. Nah, ASTM itu adalah American Testing Standard. AS, American Standard Testing Method ya, gitu. ASTM berapa? Nah, untuk jenis tanah seperti apa cara membuatnya, nah itu ya. Oke. Nah, yang kita bayangkan sekarang pada saat kita melakukan laboratory test, sampel yang dibawa kan kecil ya. Contohnya di squat strength, maka bagaimana sampel tersebut harus mewakili. Oke. Nah, sekarang saya coba bahas index test dan direct shift test. Oke. Nah, index atau indirect shear strength test ini ya, tahun lalu kita pernah usul point load test ya, ataupun yang paling murah adalah Schmidt-Hammer test ya. Jadi Schmidt-Hammer test itu Schmidt-Hammer test ini juga kadang bisa digunakan oleh teman-teman struktur di teknik sipil. Jadi kalau habis kebakaran, apakah gedung tersebut masih layak atau tidak, itu menggunakan Schmidt-Hammer test. Jadi dipukul, temu angkanya. Oh, ini berarti nilai dari kerapatan ya, karena kita bicara tiang, maka itu masih cukup atau tidak. Oke, ya. Jadi kalau indirect test ini sebetulnya sampelnya ini tidak harus kita persiapkan ya secara umum ya. Oke. Dan bisa juga tesnya ini sampelnya sekali pakai. Jadi diambil, diuji ya. Misalkan kalau point load, kalau bayangkan point load test berarti titik diberikan beban sampai dia pecah. Nah, berarti sampelnya adalah yang disebut dengan destruction of sample. Jadi sampel dipakai langsung rusak. Ya, tapi ada juga yang NDT, non-destructive test ya. Jadi sampel itu tidak merusak. Jadi kalau kemarin ingat di SGF kan yang menyebutkan bahwa dengan adanya geowisata jumlah sampel di Karangsambung makin berkurang karena setiap yang datang mengambil sampel ya, lama-lama itu katakanlah skis atau genes yang memang sedikit itu akan habis. Nah juga kan kekhawatiran kita di Tanjung Purung ya, setiap yang datang ngambil, makanya kemudian pada saat kita ketemu misalkan tidak mengambil sampel tetapi kemudian mengolah data. Oh ya, kalian belum pernah kalian udah pernah ke lapangan belum ya? Kemarin baru sekali semester 1, Pak. Baru semester 1. Oke, jadi memang belum pernah ke lapangan. Jadi ini yang sudah nggak sabar ke lapangan tuh ini ya? Angkatan ini ya? iya Pak. Iya, Pak. 2019 ya yang mau ke lapangan. Oke, kalian mau ya oke. Nah,
Sebetulnya kalau untuk biomekanika sampelnya itu bor, sampel coring. Nanti saya tanya Bu Nani itu di mana sampelnya. Itu dulu kita dapat dari bor PT apa ya, BAS atau apa gitu. Oke, ya. Jadi kembali ke sini. Jadi ada ini at least ya, ada 5 jenis sampel yang bisa kita gunakan ya. 5 jenis tes yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu point load test ya. Nah, ini alat yang paling sederhana ya. Jadi ini apa? Face shield ya. Jadi sebetulnya geologi sebelum adanya pandemi juga sudah biasa menggunakan face shield ya. Pertanyaan saya kenapa perlu menggunakan itu? Ya. Oke, karena begini, sampelnya kan disimpan di sini ya. Sampelnya disimpan di sini nih di kotak ini ya. Kemudian ini kan dipompa ya. Ini ukuran pompanya di sini ya. Terus sampai sampelnya itu pecah. Nah, jadi kenapa kita perlu menggunakan ini ya? Karena kamu ini kan dekat sekali kan. Pompa gini tiba-tiba pecah gitu, bisa kena mata, makanya kemudian point load test ya. Nah, dengan point load test ini ya kita dapat mendapatkan nilai uniaxial compressive strength ya. Ini kita dapat dari ini ya. Tetapi nilainya itu adalah besaran tekanan. Oke. Jadi kalau kemarin ingat saya cek ya, kalau kalian menguji triaxial test, oke. Ini misalnya yang didapat, oke, jadi kalian kayaknya masih bingung ya. Parameter itu, ya, jadi misalkan ada yang menulis yang disebut dengan pengujian sonde daya dukung dalam pergeseran tanah. Bukan itu bukan parameter yang diukur, ya, bukan. Kuat geser itu satuannya apa? Kuat geser itu satuannya apa? Kalau itu yang diukur. Jadi kalau sondir itu pada saat menguji sondir yang didapat nilai apa? Ya, itu parameter. Jadi bukan, kebayang kan? Oke. Ya. Jadi yang dimaksud dengan parameter itu bukan, ya coba dibuka-buka lagi ya. Nanti saya jelasin deh namanya. Ya. Jadi ini masih kurang tepat ya. Ya, uji sondir kuat geser tanah. Parameternya apa? Parameter kuat geser tanah itu apa? Ukurannya. Ya. Misalkan di sini apa nih? Sigma ya. Ini adalah kalau ya. Ini uniaxial compressive strength ya. UCS namanya point load test. Jadi namanya UCS, satuannya adalah PSI. Oke, coba dicek lagi ya. Oke. Alat ini ya bentuknya itu bisa bermacam-macam bentuknya. Jadi tidak harus silinder ya, tapi dia juga bisa irregular. Jadi kamu dapat blok batuan yang pasti batuannya itu bisa disimpan di sini. Kemudian ada panjangnya ya, diameter sampel, diameternya itu 50 mili ya. Jadi bentuknya bisa bulat seperti ini, bisa juga kamu nggak bisa dapat bulat ya, agak kotak gitu, itu tidak masalah ya. Ya. Tapi batasnya apa? Batasnya ini nih, kelihatan ya? Kursornya kelihatan nggak? Ya, kelihatan ya kursornya ya. Jadi harus masuk ke sini sampelnya ya. Dan ini ukurannya itu 50 mm, ukuran antara ini dan ini 50 mm. Ini kita tahun ini juga kita usulkan lagi ya, yang paling sederhana point load test ini ya. Nanti jadi kalau kalian dapat data lapangan bisa kita uji di lab kita. Oke. Nah, yang berikutnya adalah Schmidt hammer test. Ini bentuknya seperti ini. Schmidt hammer. Jadi dimasukkan, ditekan, oke, sampai apakah mungkin sampai patah misalkan ya. Nah, itu ya. Oke, jadi ini adalah simple and fast and portable. Jadi kalau ke dinding itu tekan semua angkanya. Ya.
Temu angkanya. Dan ini cara ngitungnya. Ya. Jadi value R can be used to estimate compressive strength rock using persamaan seperti ini. Ya, jadi log GCS ya. R itu apa? R itu rebound. Ini kan ditekan kebalik ya. Ini ditekan terus dilepasin. Ya. Ini gambar ini. Ya, nanti kalau kalian mau lihat Smith hammer test bisa cari di YouTube. Ya. Gimana sih cara kerjanya Smith hammer test ya? Kita nggak punya soalnya. Belum punya. Nah, di Smith hammer test ini kita melihat utamanya untuk grade lapukan. Ya. Jadi kalau dia batuannya sudah lapuk ya, maka tentu dia nilainya akan lebih kecil ya. Oke, ini misalkan ada yang nulis bahwa nilai kuat geser tanah itu ada sudut geser tangan daya per dx. Apa itu tangan daya per dx ya? Oke. Oke, ini kalau Palembang nih kompak semua menguji uji sondir ya. Isinya uji sondir semua nih kampus Palembang. Nggak ada yang uji lain ya. Oke. Yang daya bagus berarti cek lebih menyimak. Oke. Nah, yang berikutnya adalah slack durability test ya. Jadi durability itu kan lamanya si batuan sampai dia mengalami kehancuran ya. Makanya alatnya ini ya dimasukkan ke sini sampai dia hancur ya. Nah, indikatornya taruh di sini, alat yang ini ya. Dan ini slack durability ini memang banyak digunakan untuk sampel batuan yang sudah lapuk ya. Jadi apakah batuan yang sudah lapuk tersebut masih kuat kalau kita taruh suatu fondasi ataupun apapun di atasnya, atau misalkan kalau batuan lapuk tersebut berpotensi mengalami longsoran atau tidak, kira-kira itu ya. Jadi ada indeksnya ya, nilai slack durability indeksnya itu kalau batuan lapuk itu kurang dari 80%. Ya. Jadi masukkan ke sini, nanti yang keluar jadi persentase. Ya. Kalau yang masih fresh ya, itu indeksnya di atas 80-90%. Oke. Nah, yang berikutnya adalah Brazilian test. Ya. Jadi sampelnya harus bentuknya bulat. Ini kayak sederhana ya. Taruh di atasnya, kemudian ditaruh beban ya. Beban yang dihitung, nanti tambah lagi beban, biasanya dibantu dengan menggunakan kompresi ya. Kompresi itu ya sama ditekan seperti tadi sampai dia nanti hancur. Jadi ini sampai nanti retak. Nah, pada saat retak ini dibaca di atasnya berapa tekanan yang diberikan. Oke. Nah, ini yang lebih bagus lagi ya. Ini ultrasonik ya, ultrasonic velocity test. Jadi sampelnya ditaruh di sini di antara ini ya. Kemudian itu dari panjang gelombang ya. Nah, ini diukurnya dari degree of density, semakin kerapatan batuan. Oke. Ya. Jadi semakin cepat maka keempat gelombangnya ya. Jadi primary wave-nya dibaca di sini. Oke. Ini lebih mahal lagi, kita belum punya juga. Oke. Jadi dari uji tadi ya, dari berapa uji tadi, maka mana yang non-destructive test? Silahkan dicek. Mana tadi ada berapa? Ada point load test, ada udah perlu lupa ya. Point load test. Oke, saya kasih aja kuncinya. Oke. Dari 5 uji ini ya. Jadi seismic velocity test itu termasuk tadi ultrasonik ya. Mana yang non-destructive test? Non-destruction test atau NDT. Oke, silahkan di chat. Ini ada 5. Mana yang
non-destruction test. Ini chatnya bisa kan? Oke. Yang mana? Belum ada yang berani jawab. Emi, yang mana Emi? Madinah? Mana yang non-destruction test? Non-destructive test atau yang NDT itu yang mana? Ini dari mana? Di chat aja di chat. Oke, biar nggak usah open mic ya. Oke, Tiara yang mana Tiara? Ada 5 itu. Mana yang NDT? Oke. Ayo diketik. Ayo siapa? Yang lain? Bayu, Emi, seismik mungkin. Rose, seismik. Terus? Mana lagi? Ya, seismic velocity itu kalau yang Schmidt-Hammer test distributif nggak? Schmidt-Hammer test. Mungkin, Pak. Nah, ini. Sampahnya rusak nggak? Jadi, ada 2 kan yang non-descriptive test. Satu adalah seismik ya, atau yang disebut dengan ultrasonik. Ultrasonik kan bentuknya seismik ya. Dan yang kedua adalah yang Schmidt-Hammer test. Oke, jadi artinya kalau kita nanti punya sampelnya sedikit ya, kemudian kita mau uji coba berkali-kali, maka kita bisa menggunakan Schmidt-Hammer test atau yang kedua adalah ultrasonik. Oke, saya lanjutkan ke pengujian berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah direct atau strength test ya. Jadi kalau direct shear strength ini atau strength test ini, itu sampelnya itu khusus ya. Sampelnya itu harus disiapkan dan alatnya pun itu cenderung tidak bisa dibawa-bawa. Ya, jadi ditempatkan di situ, kemudian ya, kemudian sampel tersebut ya diuji sampai rusak, sampai failure ya, untuk mendapatkan nilai strength-nya, nilai kekuatannya secara langsung ya. Oke. Kemudian alatnya itu kompleks, bulky dan expensive ya. Makanya di tambang dulu ada namanya UCS, tapi sampai sekarang belum sudah tidak lagi karena rusak. Oke, jadi
alat yang kita gunakan ini mahal dan parameter yang didapatnya pun tidak banyak. At least itu hanya dapat 4 parameter. Ya, pertama permeability test, kedua adalah deformasi modulus, yang ketiga unconfined compression stress, dan triaxial compression stress, yang keempat adalah shift stress. Oke. Nah, sekarang kita mulai dengan uniaxial compressive strength. Seperti apa sih barangnya ya? Gambarnya itu, oke. Nah, ini perhatian alat ini. Kalian sudah berkunjung ke lab mekanika tanah belum? Belum ya? Di geologi teknik kemarin belum sana ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Oke. Nah, ini alatnya sudah semi otomatis ya, jadi bisa dikontrol di sini. Disebut dengan data logger, ya. Ini triaxial. Sama itu disimpan di sini ya. Tapi yang di teknik sipil bentuknya tidak seperti ini, bentuknya lebih tinggi. Kemudian si data loggernya juga ditempatkan di dalam alatnya. Ini kan ini alat yang lama nih. Kemudian si ininya ini kan dipompa manual ya. Nah, kalau yang di teknik sipil sudah dikontrol dengan menggunakan computerized semua. Oke, saya balik lagi. Jadi ya, oke. Kalau uniaksial berarti dia ada uniaksial lebih gede lagi kalau uniaksial. Saya lihatin alatnya. Kelewat. Nah, ini ya lebih gede ya. Jadi sambat simpan di sini ya. Ini ada kompresor nih untuk menekan nanti sampai dia hancur. Dapatlah nilai apa? Kalau triaxialnya dapat nilai apa? Yosap direct share. Ini nggak ada yang triaxial, diganti sekarang semua nih. Kalian ini. Tadi, oke, ini lucu juga ya. Saya stop di sini. Saya buka ke oke. Ini sekarang semua ganti jadi sondir ini. Tadi ada yang menulis direct shear ya. Tadi yang nulis triaxial. Siapa tadi triaxial? Siapa tadi nulis triaxial? Ini sepertinya kali ini mana Yosapat Bimo, mana ya Pak? Oke. Saya Pak. Kamu nulis direct shear. Kuat Ya yes. Pak, direct shear Pak. Direct shear. Siapa tadi nulis triaxial? Ini sekarang semua ganti jadi sondir. Ketika saya ganti sondir, semua jadi sondir. Tanah akan terganggu, tanah tidak akan terganggu. Nah, ini berarti definisi tanah terganggu dan tanah tidak akan terganggu. Oke. Uji sondir kuat geser. Uji sondir perawanan konus. Denny Dezilia berarti ini semua uji yang uji labnya hanya satu nih. Direct shear, hidrometer. Yang lain semua uji lapangan ya, karena semua cuma sondir. Oke. Sekarang soil testingnya saya ganti yang lab ya. Soil testing in laboratory ya.
Jadi sondir nggak boleh sondir ya, karena yang di dalam lab ya. Oke, silakan diganti. In laboratory ya, ini karena ternyata oke, ganti. Oke. Ya, dan saya akan teruskan jenis-jenis tes yang dilakukan ya. Tadi yang pertama, oke, saya pakai ini aja deh. Tapi kalau pakai ini. Ini view-nya saya ganti standar. Biar munculnya di atas. Stop share dulu. Oke, ternyata kalau disuruh itu semua pindah ya, pindah ke. Nah, saya akan jelaskan ini yang jadi yang di bawah ini uniaxial test, triaxial test, direction test, lagi 3 itu semua merupakan uji laboratorium ya. Jadi kalau untuk PROC memang yang paling digunakan itu UCS, uniaxial compression test. Tetapi kemudian bisa juga kita dapatkan dari nilai U triaxial test ya. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, beberapa contoh batuan ya yang sudah pernah dilakukan uji labnya ya. Tadi di atas saya jelaskan bahwa ada tensile strength, ada modulus elasticity. Jadi misalnya ya kalau untuk batu lempung ya, nilai UCS-nya itu adalah 550 sampai 200 dan dapat point load test-nya itu 0,5 sampai 7 ya. Kemudian nah ini angle of friction. Nah, ini kan pada kalau melakukan triaxial test kalian dapat nilai sudut geser dalam ya. Oke, ya. Oke. Dapatnya sudut geser dalam atau nilai apa? Nilai ini, angle of friction-nya. Ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau ditaruh, ditekan sampai retak. Ini prosesnya nih. Ini basi segar, diberi tekanan pertama, tekanan terus ditambah compression-nya, nanti hasil dari pengujiannya itu dapat batuan seperti ini. Oke, ini udah hasil pengujian. Nah, sudut geser dalam itu apa? Adalah sudut yang ini. Nah, jadi kalau digambarkan, ini adalah Oke, kita teruskan. Nah, sekarang ini penjelasannya. Tadi kita bicara mengenai triaxial compression test ya. Jadi di bawah confined condition. Jadi, saya tanya lagi, apa bedanya unconfined condition sama confined condition? Nah, itu Bu Awi pasti sudah pernah membahasnya. Oke. Nah, under confined condition, rock is stronger dan relatively high confined stress, maka kemudian ada yang disebut dengan ductile test. Ya. Strain and hardening behavior. Jadi, kenapa kita menggunakan sampel yang condition, ya,
confined condition karena kita ingin mendapatkan higher confined stress sehingga kita dapat ductile tadi ya. Kemudian nanti kita akan menggunakan Cook and Brown ya. Oke. Jadi cara kerja dari triaksial sama uniaksial itu sama, disimpan. Jadi kalau tadi Anda lihat kan sampel semua disimpan di sini. Ini kalau yang triaksial, kalau uniaksial juga sama, sampelnya disimpan di tengah-tengah ini. Ya, ini yang lama nih. Ini pakai compression set row. Ini alat-alat lama ya. Ini waktu saya S3 kita menggunakan beberapa alat seperti ini. Nah, sekarang itu sudah ada di tanah, malah sudah ada yang disebut dengan unsaturated ya. Jadi jenuh dan tidak jenuh. Oke. Nah, sekarang alat lain adalah shear test. Shear test itu alatnya lebih sederhana ya. Bentuknya seperti ini, sampelnya disimpan di dalam ini, kemudian dipompa ya. Nah, ini harus sama nanti tekanannya ya. Oke. Jadi biasanya tekan yang kanan, tekan yang kiri, tekan yang kanan, tekan yang kiri sehingga nanti terjadi pecah ya. Pecahnya itu kalau kita balik ke sini, kalau ini kan pecahnya ditekan dari atas, ditekan dari samping. Nanti akan juga membentuk sudut geser dalam yang seperti ini. Oke. Nah, ya. Jadi ini alatnya shear test. Kemudian, nah ini yang disebut dengan direct shear test ya. Ini sampelnya disimpan di sini, kemudian ditekan sehingga kalau bentuk sampelnya seperti ini. Ya. Oke. Kalau di sini Anda bisa lihat hancurnya seperti ini, ada sudutnya. Tapi kalau di direct shear test, lihat nih, di sini tidak dapat sudut geser dalam, ya, karena bentuknya hanya patah ini aja. Oke, ini kan seperti roda ya, jadi didorong untuk digeser. Nah, makanya tadi siapa nih? Jonathan ya, Yosafat bilang bahwa direct shear test kuat geser tanah. Nah ini dapatnya nilai sudut geser pangan daya terhadap dx. Jadi kalau mau dapat sudut geser dalamnya, ya, dari gambar ini kan kita tidak dapat sudut geser dalamnya. Yang didapat adalah pergeserannya. dy yang mana, dx-nya yang mana? Mana? Yosafat? Tahu? Mana dy-nya, mana dx-nya? Izin menjawab Pak, mohon maaf jika salah. Mungkin kalau untuk dy-nya itu yang searah dengan vertikal ya Pak nanti. Sedangkan dx-nya itu yang retakan secara datar ya Pak. Oke, berarti pernah lihat atau baru lihat videonya aja? Waktu itu sudah pernah lihat juga Pak, tapi sudah agak lupa juga Pak. Lihat di mana? Kan katanya kamu nggak ke lab teknik. Lihat di itu Pak, kadang di YouTube aja Pak. Oke. Kasih tahu teman Pak. Ya, berarti oke. Nah, ya karena kita tidak praktikum ya, tidak bisa praktikum dan belum bisa juga. Oh iya, ingat saya. Tahun lalu kan sudah pandemi ya kalian ya, waktu ambil geologi teknik ya. Jadi nggak bisa praktikum juga ya. Oke. Nah, sekarang gini, dari yang karena kita juga belum bisa praktikum ya. Oke.
Oke, saya terusin dulu nanti 2.15 saya terangkan untuk apa yang dicoba. Oke. Nah, pertanyaannya kan dari sekian banyak tes tadi, mana yang paling baik kan gitu. Dan memang jawabannya selalu tergantung beberapa poin ya. Poin pertama adalah kita ini untuk apa? Kalau memang kita hanya untuk misalkan ini, kita hanya ingin melihat perbedaan rockfall ya, apa kita perlu pakai universal composite Feng misalkan ya, atau cukup pakai direct shear. Nah, oke, karena kita hanya ingin tahu berapa besar sudut geser dalam. Oke. Nah, pilihan-pilihan tersebut dari uji yang disampaikan tadi itu apa namanya tidak menjadi keharusan. Nah, artinya pada saat misalkan nanti kalian tugas akhir, karena kan semester 5 ini masuk semester 7 kan sudah bisa nanti mau pemetaan. Saya mau ngambil data apa sih kira-kira seperti itu. Terus lalu bimbingan saya, Pak, saya mau ngambil stock stability. Terus saya ngambil data apa gitu. Terus oke, berarti kamu mengambil misalkan shear strength ya, shear strength. Terus nanti diuji di lab ya. Ini ada satu bimbingan saya. Bentar. Dia ngambil Pak Dil namanya. Saya lihatin dulu. Oke. Dia mengambil sampel tanah ya, sampel tanah di daerah pemetaannya ya. Nah, ini kedalamannya ya. Kemudian dia lakukan awalnya itu dia punya ide bahwa mungkin nggak sih dia mengambil tugas akhir mengenai likuifaksi, kira-kira seperti itu. Nah, terus kemudian diambil. Tadi ada yang menjelaskan mengenai hidrometer ya, hidrometer test. Siapa yang menjelaskan hidrometer test? Oke. Hidrometer test. Kok jadi nggak ada ya? Oh, ada. Nova. Nova mengambil hidrometer test ya? Iya, Pak. Oke. Kira-kira gimana itu dapat dari hidrometer test itu dia untuk apa hidrometer test itu? Untuk nentuin ukuran butir dari tanah itu, Pak. Untuk tentuan ukuran butir dari tanah itu. Nah, ini misalkan dapat ukurannya apa? Ini dapat angkanya kan? Itu adalah persentase silt dan clay kan? Nah, oke. Oke, terus ada yang tahu atau Atterberg limit? Nggak ada ya. Atterberg ini pakai uji apa? Penentuan Atterberg limit ini. Nah, ya yang lain boleh. Yang tahu silakan. Oke, nggak ada yang tahu. Oke, kita lewat lagi. Ini saya review aja. Jadi dari hasil ini, ya, ketika dia melakukan pendekatan mengenai likuifaksi, oh ternyata secara teori likuifaksi itu terjadi pada tanah ada. Makanya kemudian ketika dia mendapatkan klasifikasi tanah CH, dia tidak melanjutkan untuk riset likuifaksinya. Karena probabilitas kejadian tanah CH ini sangat kecil untuk likuifaksi. Oke, saya teruskan lagi ke rock testing lagi ya. Saya coba selesai. Oke, nah di dalam rock testing tadi ya parameter lain itu adalah ukuran sampel tadi ya, ukuran sampel tadi. Ya. Jadi kita bayangkan tadi kalau triaxial test sampelnya harus sekian panjang, harus sekian diameternya. Jadi kebayang untuk melakukan satu kali uji
ya, kita harus paling tidak menyiapkan beberapa sampel untuk satu lokasi. Next-nya adalah yang menjelaskan ya. Jadi, oke. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan karena kalian tidak praktikum ya, kemudian ada cukup banyak ya, ada banyak mahasiswa. Jadi kalau saya satu-satu presentasinya kayaknya akan menghabiskan waktu ya. Nah, caranya seperti apa? Ini tugas yang kalian buat ya. Tugasnya kalian buat, terus kemudian nanti share linknya nanti akan di-upload di ini saya di YouTube saya mengenai tes ya, tes laboratorium yang kalian pilih. Jadi misalnya ya ini saya ambil contoh dari yang sudah kalian tuliskan di sini. Oke, ya. Ini ada katakanlah yang ingat aja saya siapa? Nova ya. Nova tadi bicara ini semua analisa lab ya. Jadi ini diganti nih. Yang uji lapangan diganti dengan uji lab ya. Soil testing laboratory ya. Cari aja di YouTube ada banyak ataupun di mekanika tanah cukup banyak. Nah, ambil salah satu. Jadi misalnya nih saya ambil contoh yang Nova ya. Videonya nggak usah lama-lama, cukup 2 atau 3 menit ya. 2 atau 3 menit ya. Maksimal 5 menit. Isi video tersebut ya pertama menjelaskan poin ini ya. Bagaimana tes tersebut dilakukan ya. Jadi misalkan hidrometer tadi sampelnya diapakan ya. Oke, ini nanti saya akan buka dan minggu depan ya. Hari Minggu kalian cuma lihat cari-cari video yang mengenai tes yang kamu tulis di tugas tadi di Google Doc tadi, Google Sheet tadi. Kemudian ambil video katakanlah dari YouTube jangan lupa lembeskan sumbernya. Jelaskan bahwa testing prosedur bisa kalian tulis. Kalau kalian nggak mau ngomong berarti diketik kan tulisannya. Kalau kalian mau ngomong langsung juga boleh. Nah, yang pertama bagaimana tes itu dilakukan. Yang kedua, lingkungan lab sendiri. Apakah ketika melakukan tes hidrometer tadi, itu suhu lab diukur atau tidak? Ya. Atau nggak perlu, nggak pengaruh, mau panas, mau dingin, itu nggak pengaruh. Kemudian yang ketiga, apakah ada perlu ukuran sampelnya? Ya. Jadi misalnya kalau yang ukur aksial, itu harus ada ukuran sampelnya, berapa kali berapa. Ya. Yang direct ya, yang direct test ya. Jadi bukan point load. Jadi yang atas tadi bukan yang ini ya, yang ini tidak kalian buat. Kalau ini alatnya bisa. Nanti kalau sudah beli bisa mudah. Tapi yang susah itu adalah yang direct. Oke, ya. Jadi buat di situ ya, sampelnya seberapa. Jadi misalnya perlu ukuran sampel sebesar X, panjangnya D, lebarnya berapa. Oke. Terus berikutnya adalah prosesnya ya. Jadi kalau untuk untuk tes X ya, misalkan menggunakan UCS ya, Universal Compressive Strength, maka load-nya itu berapa kilonewton per second. Oke. Itu. Nah, yang bawah apakah sampelnya perlu satu atau tidak, ini karena kita tidak bahas. Yang berikutnya adalah flatness and smoothness of specimen. Apakah sebelum sampelnya dimasukkan itu perlu halus, atau kalau tadi saya bahas di yang di atas tadi, yang di Brazilian test itu bentuk sampelnya bebas ya. Tapi kalau untuk
triaksial, itu maka bentuk sampelnya harus betul-betul seperti apa ya. Jadi nanti dibuat di gambar dan seterusnya. Kemudian karena nanti kalau dia bicara point load test, dia akan ditekan, maka ujung atas sama ujung bawahnya ini, kalau saya jelaskan yang ini sampelnya itu kan bentuknya seperti ini sebelum dites. Dari lubang bornya sepanjang ini, mau diambil di bagian tengahnya, sampelnya kita pindah ke sini. Ini kan ada bekas pemotongan sampel. Kemudian ditekan di atasnya, ini kalau triaxial test, dia akan patah bentuknya seperti ini. Tapi kalau dia direct shear seperti yang dilakukan oleh siapa tadi? Bismo ya. Sampelnya kan kotak. Seperti ini, ditekan dari sini, dapatlah DY per DX ya. Nah, ini cari aja videonya yang menjelaskan bagaimana proses direct shear strength tadi itu. Oke. Nah, sampai situ ya, jadi 2 poin ini saja. Oke. Nah, berikutnya ini adalah penjelasan apakah ketika ya nanti di kuliah berikutnya saya akan bahas perbedaan antara, jadi untuk alat A itu harus H per D-nya ini sekian persen. Untuk alat B ini H per D-nya ini tidak sama. H per D itu adalah bentuk sampelnya kalau bulat kan seperti ini. Nah, ini adalah diameternya. Ini H-nya. Itu. Nah, ini pengaruh pada saat perhitungan di gambar yang di bawah ini. Ya. Oke, nanti ada bicara stiffness of soil, state of distress ya. Tapi cukup yang di atas saja. Jadi kalian kembali saya jelaskan, ambil cari video ya di YouTube yang dipasangkan sumbernya. Terus pertama buat bagaimana tes itu dilakukan, bisa diketik, ya. Setelah itu lakukan persyaratan labnya, apakah perlu di seterusnya. Yang berikutnya adalah ukuran sampelnya, yang berikutnya adalah degree of certainty dan seterusnya. Nah, ini hari Minggu itu kalian upload di e-learning ya, di e-learning. Jadi 3 sampai 5 menit ya, maksimal 5 menit ya. Oke. Nah, kenapa hal tersebut menjadi penting ya? Kenapa harus menjadi penting? Jadi misalnya bisa saja nanti kita mendapatkan secara triaksial, oh dia kayaknya kuat ya. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan tensil, kalau compression sama tensil sama shear itu ya, itu mungkin bisa jadi berbeda. Jadi poin utama dari mekanika batuan adalah ini, strength reduction. Jadi kita ingin melihat ya, misalnya ya, kalau kita lihat di blasting, apa namanya istilahnya itu ledakan ya. Ini saya coba biar kalian agak terbayang. Saya lihatkan Haidil Anwar ya. Sebentar, ada nggak ya? Fajar Rizka. Sebentar. Jadi ini contoh penggunaannya ya, atau yang terakhir kemarin itu Kesha ya, yang di PTBA.
Nah ini alat untuk mengukur pergerakan ya. Pergerakan, jadi alat yang disimpan di sebelah sini, ini lereng yang diamati ya, namanya SSR, Slope Stability Radar. Jadi kalau hujan misalkan, nah ini terjadi nanti berapa besar sih deformasi yang ada di situ. Oke. Nah ini analisa laboratoriumnya nih di PTBA. Ini pengujian unit weight ya. Ini sampelnya diambil, kemudian ditimbang, dikeringkan ya sehingga dapatlah unit weight. Terus nah ini untuk penggunaan direct share nih. Siapa tadi yang bisa direct share itu? Sampelnya nih sampel tanah nih. Sampel tanah ditaruh di sini, dikasih beban ya, ini untuk dicetakkan, dimasukkan ke uji direct share. Nah, ini untuk apa kira-kira? Oke, uji apa nih? Yang dimasukin ke oven? Oke, lupa ya, nggak apa-apa. Oke, ini contohnya nih, kita lihat dari. Bentar, saya cari yang Hairil Anwar. Oh, nggak ada. Hairil ya? Hairil ya? Apa saya? Hairil aja, nggak pakai Anwar. Udah nggak ada, nanti saya cari dulu ya. Nanti contohnya di kuliah terakhir lah, saya lihatkan beberapa contoh untuk itu tadi. Saya lanjutkan sedikit lagi. Oke. Ya, jadi strain reduction tadi. Oke. Nah, berikutnya adalah, jadi kalau untuk lab yang kecil seperti lab kita, maka sebetulnya kita lebih melihat kepada uji-uji tadi ya. Uji yang paling mungkin dari kita adalah ini direction of loading with respect to rock anisotropy. Jadi ketika kita melakukan uji tekan ya, shear strength ataupun composite strength, maka kita mendapatkan ketidakseragaman batuan tersebut. Nah, lalu salah satunya ya, karena kenapa kita bicara weathering ataupun pelapukan, nanti di RMR, rock mechanic rating, itu kita menggunakan tingkat pelapukan batuan. Ini misalnya ya, ini menurut Atwell 1993. Jadi ketika kalian melihat batuan, oh iya benar, biasanya kan kalau ke Tanjung Kurung, ya, kalian kan nanti melihat mata kuliah lain. Nah, pada saat kuliah geomekanika itu, kalian mengamati ini tingkat pelapukan batuan. Jadi di lokasi A itu apakah batuannya segar semua atau apa ya? Nanti saya jelaskan di rock mass rating ya. Tuh. Oke, ini ada tingkat pelapukan batuan. Nah, tingkat pelapukan batuan itu adalah yang pertama kali bisa kita identifikasi di lapangan untuk mengetahui ataupun untuk memperkirakan sebetulnya batuan lapuk itu nilai compressive strength-nya ataupun harusnya lebih besar atau lebih kecil. Ya, di sinilah makanya kita tetapkan tadi tabel yang tadi di gambar 8 itu tingkat pelapukan dari zona 1 sampai zona 6 ya. Nah, terus kemudian tingkat pelapukan juga itu sifatnya subjektif. Jadi kamu mungkin Hanif nilainya 5 ya, tapi ceria nilainya 6 gitu ya. Nah, itu bisa jadi ya subjektif ya. Tetapi kemudian dengan GSI Geological Strength Index itu bisa lebih mendekati. Nanti karena memang tidak ke lapangan untuk diskusi GSI,
nanti akan saya kasih satu foto, terus kemudian kalian buat ya, biar interaktif ya, pakai persamaan-persamaan, ketemu seperti tadi. Jadi kita akan selalu menggunakan tabel tadi. Oke, nah ini adalah kalau laboratoris dapat ini, kalau di institut tes dapatnya parameter ini. Ya. Jadi at the end, karena kita engineering geologi, maka yang didapatkan itu adalah engineering properties. Ini misalnya ya, nanti ini akibat dari, ini tahu kan cleavage, ini kalau di skis ya, kalau kita tekan ya, ini gambarnya. Jadi kalau yang A itu stress-strain-nya ini gambarnya. Kalau yang B ini gambarnya, kalau yang C ya. Jadi ketika cleavage ataupun belahannya itu tidak tegak lurus terhadap gaya yang diberikan, maka dia lebih kuat dibandingkan dengan batuan yang cleavage-nya ini searah. Oke. Jadi kalau ini nanti dilakukan pengamatan ya, pengamatan di GSI tadi. Ini misalnya ini adalah intake rock, ini adalah single discontinuity, ini ada. Nah, ini nanti kita bahas di GSI, Geological Strength Index. Terus ini ada cara penggambarannya. Penggambarannya jadi kalau single discontinuity bentuknya seperti ini, kalau pair discontinuity jadi 2, kalau banyak ya seperti ini. Terakhir penutup kuliahnya adalah ya, dari penjelasan tadi, maka pertama kan Anda belajar geologi ya, berarti Anda sudah tahu mineral, batuan beku, sedimen, metamorf, dan salah satu yang diterjemahkan berikutnya adalah pelapukan. Jadi batuan segar, batuan beku, misalnya, batuan segar, batuan lapuk. Misalnya syarat untuk melakukan sayatan batuan dalam kondisi segar ya. Oke. Kemudian untuk engineering geologi ya, geologi untuk geofisik, slope, tunnel, fondasi dan seterusnya itu sudah kita bahas. Nah, untuk kuliah kita geomekanika itu bicara rock testing ya, di lapangan rock strength properties ya, basic ataupun engineering. Jadi nanti untuk mendapatkan RME, rock mechanics testing, itu kita menggunakan rock testing. Oke. Sekarang saya mau untuk tugasnya itu, untuk yang buat video, saya kembali ke sini. Oke, saya ingin pastikan bahwa berarti Tiara Sukmawati akan buat video mengenai pengujian kadar air ya. Oke, cari tentang pengujian kadar air, buat parameter yang tadi ya, tadi ada di slide keberapa. Saya sengaja tidak akan saya berikan PPT-nya, tapi tadi kalau Anda sempat screenshot, nah Anda dapat penjelasan mengenai dalam video itu mesti buat apa aja. Oke. Ini masih ada waktu sekitar 15 menit ya. Silahkan diganti soil testing laboratorinya dengan bisa yang saya jelaskan tadi, tapi yang direct ya. Oke. Misalnya uniaxial compressive stress, triaxial test, atau kalian menggunakan dari soil testing. Jadi ini soilnya saya ganti menjadi testing in laboratory. Bisa. Kalau di rock itu tidak ada pengujian kadar air, ya, nggak ada di batuan. Kalau tanah ada. Jadi testing in laboratory. Oke. Ini kuliah kita hari ini. Nah, jadi misalkan Tiara buat video mengenai pengujian kadar air. Parameter yang punya adalah kadar air tanah terganggu. Oke. Oke, silahkan diganti nih 15 menit ya dari penjelasan saya tadi. Penjelasan saya tadi.
Oke, silahkan diganti nih. Nova mau jadi analisa hidrometrik. Oke, Yosafat sudah nemu dengan direct shear. Ini yang kita uji sondir itu uji field, nggak bisa, harus diganti. Yang sondir semua mesti diganti. Jadi harus Nuce ya, Nuce, benar kan bacanya? Ya, ini sudah konsolidasi, oke, nggak masalah. Berarti kan itu udah. Ini Hanif, batas cair dan batas plastis. Ini namanya apa uji tesnya? Itu adalah apa? Harteberg limit. Nah, ya. Nama tesnya itu kan seperti yang tadi, itu ada nama tesnya ya. Jadi bukan uji cair dan uji ini. Apalagi yang ini. Oke. Piezometer ini uji lapangan semua ya, Dapa, Bayu Adamsah. Berarti ini kebalik ya. Nama tesnya adalah sorry. Ayo, ini yang Palembang diganti tesnya dengan penjelasannya tadi. Ini juga diganti. Ya. Loh, kok Jonathan atau limit bukan untuk kuat geser tanah. Kalau atau itu untuk plasticity dan apa namanya? Ini 44 siapa yang nggak hadir? Rean, uji konsolidasi tanah. Nama tesnya apa? ASTM-nya itu ada. Uji pemadatan ya, konsolidasi ya. Oke, saya tunggu ya. Oke. Bentar, saya saya mau ngeluarin sampah sebentar, saya kembali lagi. Ini kenapa masih pada belum berubah? Masih pada bingung? Oke. Ini akan saya buatkan breakout room ya. Silahkan kalian pindah ke breakout room yang dipilih untuk mendiskusikan prosesnya ya. Nah, namanya tesnya. Bentar, saya buat berapa room ya? UGS, triaxial, direct shear, 3 aja ya.
Untuk yang rock nih, saya buat room 1 ini UCS, room 2 triaksial, room 3 direct. Sip. Room 4 karena tadi ada yang water break limit. Room 5 room 6 lainnya. Oke, silahkan pilih ya. Ini hostnya akan saya kasih ke Bayu sama jadi nanti 8 menit lagi saya akan live. Silahkan gunakan untuk mengisi ya tadi ya videonya ya mungkin sekitar jam 4 atau jam 5 nanti sudah saya upload. Silahkan pilih mana yang mau digunakan ya biar kalian bebas ya untuk berdiskusi ya. Mungkin di sini kan agak malu-malu ya karena ada saya. Tapi mungkin nanti kalau sudah di room masing-masing bisa bisa diteruskan diskusinya ya. Ini yang UCS nggak ada yang mau ngambil. Oke, nggak apa-apa lah. Pokoknya mau yang manapun juga boleh lah. Izin bertanya boleh, Pak? Ya, boleh. Gratis kok. Ini, Pak. Waktu itu kan saya pernah tahu, Pak. Kalau nggak salah diuji UCT gitu, Pak, atau UCS. Nah, itu untuk, tapi yang mekanika tanahnya, Pak. Di mana untuk mekanika tanahnya ini uji coba dihentikan apabila si benda uji cobanya, si tanahnya ini sudah hancur. Habis itu regangannya menurun dan juga melewati waktu yang ditetapkan gitu, Pak. Kalau nggak salah, mohon dikoreksi juga, Pak. Nah, itu ya, untuk kalau mekanika batuannya itu bagaimana ya, Pak? Selain batuannya hancur, Pak, apakah ada juga terkait antara regangan dan si waktu tadi itu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, betul. ASTM untuk mekanika batuan ada ya. Nanti bisa dicari ASTM UCS untuk mekanika batuan ya, ada. Sepertinya prinsipnya sama ya, untuk batuan, untuk tanah tentu sama ya. Karena apa? Karena kan kalau udah ditekan nih, udah lama nih nggak pecah-pecah ya, tentu alatnya bisa jadi rusak kan.
Karena itu kan ada kapasitas alat ya. Masing-masing alat itu ada apa namanya? Ada petunjuknya. Nah, di ASTM ada syaratnya. Memang pada akhirnya betul, ketika sekian lama sudah nggak pecah, maka diindikasikan dia bentuknya adalah face rock, gitu ya. Nah, ini juga lebih apa? Si batuan lebih keras ya alatnya itu dibandingkan dengan yang tanah. Kalau untuk ya kalian susah sih saya ceritain ya. Kalau yang batuan yang tanah itu tanahnya dimasukkan, kemudian dia pakai ada karetnya. Ada karetnya. Jadi kalau tanah itu kan sampel tanah itu untuk tahu pecahnya itu ya kalau tidak pakai karet dia akan hancur ya. Hancurnya itu hancur berkeping-keping ya. Makanya dia pakai karet ya. Pakai karet. Nah, itu maaf kadang-kadang karetnya itu mahal ya. Itu menggunakan alat kontrasepsi si karetnya itu. Agar lebih mudah gitu kan. Tapi itu nggak masalah. Tidak masalah. Yang penting filosofinya kan ketika ditekan, si pecahnya itu tidak, kalau kata orang Sunda mah ngulungkuk ya. Kalau tanah kan ditekan pasti jatuhnya begitu ya. Nah, itu makanya ada masa lama penekanan. Kenapa? Ya, kalau nggak ada, itu pasti kita kan tekan aja sekeras-kerasnya ya. Tiba-tiba pruk, itu nggak dapat jasa dalamnya. Nah, kalau di batuan, prinsipnya sama, tetapi kecenderungan untuk patah sampai habis itu lebih kecil dibandingkan dengan di tanah, kira-kira itu. Betul itu. Makanya nanti coba aja lihat di beberapa video ya, di beberapa video untuk melihat tanah dan batuan itu di situ bedanya. Ya. Makanya untuk yang batuan itu lebih mahal harganya. Kita udah usaha berapa tahun belum dapat ya. Karena kita juga bingung ya kalau dapat nanti si alat ukurnya kita belum punya bornya gitu. Kemarin kita beli bor aja, kita untuk bor tanah aja ya. Maksudnya gini, kalian praktek di Indralaya, ambil sampel tanah, terus kemudian dibawa ke lab geoteknik yang tepatnya Bu Ratna Dewi. Diuji coba gitu ya. Itu nanti kita untuk keperluan labnya kan kita berarti perlu beli alat-alat tadi ya, perlu beli karetnya dan seterusnya. Tapi ternyata alat bor yang datang itu bor gitu, bor bulat, bukan bor. Ya itulah. Terus pas kita tanya alasan Bapak itu, ini kan pakai mesin. Kita saya Pak, bukan masalah pakai mesin atau tidaknya. Tapi alat ini tidak bisa kita gunakan. Kira-kira gitulah. Terus jadi gimana, mau dibalikin atau gimana? Ya kita kalau dibalikin kita nggak dapat, akhirnya kita terima. Tapi kita hanya untuk tahu profil tanah. Itu hanya ngebor biasa aja gitu. Padahal yang kita perlukan itu adalah setelah dibor, nanti ada alatnya, dimasukkan, kita pukul, kita ambil, dapatlah sampel tanah. Gitu. Nah, sampel tanah itu ada syaratnya. Dari misalkan untuk dipotong panjang sekian, itu nggak boleh pas panjangnya, harus lebih panjang. Karena apa? Kamu bayangkan kan kalau masukin sampel begitu, dibor nih, tentu ada yang rusak kan? Iya kan? Jadi kalau bentuknya botol seperti ini ya, kamu tekan. Pertama ini pasti rusak nih bagian bawahnya kan? Ya, karena dia alatnya untuk menekan pasti sudah rusak. Yang kedua, bagian atasnya ketika dilepas, ini kan berarti lebih rigid kan. Nah, makanya kalau dipanjang sekian, yang digunakan itu sekian senti. Nah, itu yang disebut saja tadi hubungan antara panjang sampel terhadap diameternya. Itu ada persyaratan gitu. Ya. Jadi coba aja lihat di beberapa video ya, karena kita belum bisa praktek. Nah, setelah itu silahkan dicoba. Oke ya, jadi saya cek lagi nih sebelum ini udah pas jam ini. Nah, silahkan. Oke, ini udah mulai berubah nih di sininya. Silahkan dilanjutkan ya untuk di masing-masing room untuk mendiskusikan ya nanti apa yang perlu dibuat videonya di menit keberapa tadi saya jelaskan, di 20 menit terakhir itu ada video itu isinya apa saja. Nah, silahkan ditonton kembali ya. Saya live, terus biasanya sekitar setengah jam. Saya perlu waktu untuk convert jadi video. Setelah itu saya upload di YouTube. Infonya saya kasih di e-learning ya untuk mengecek. YouTube saya yang budistawan@unsi.ac.id ya. Oke.
Itu ada lagi? Jelas ya? Siapa? Yosafat ya? Oke, ya. Ya Pak, makasih Pak. Ini silakan diteruskan nih, ini masih belum ya. Ini hostnya udah siapa tadi? Oke. Silahkan saya kok hostnya udah ganti lagi. Ini yang ada di sini siapa nih? Biar bisa kalian teruskan, hostnya saya ganti ke Yosafat aja ya. Kamu panggilnya apa, Yosafat atau Bismo? Yosa Pak. Yosa, oke. Ke Yosa ya. Nah sekarang hostnya Ya, Yosa. Saya bisa live, silahkan dimanfaatkan. Kalau mau diskusi silahkan ya. Ini Zoom saya, jadi tidak mengganggu mata kuliah lain. Oke, silahkan. Oke, terima kasih ya. Selamat sore, silahkan lanjutkan. Itu sampai tadi semua ya, karena saya bisa cek siapa mengerjakan apa. Oke, ya ceria ya. Terusin. Siapa?